Hai teman-teman, kembali lagi dengan kita aku Aisyiti Rohmah dan aku Aulia Putri Maharani di podcast Geodesi Mengulik. Jadi sekarang kita mau ngebahas soal apa sih? Jadi kita tuh mau ngebahas soal keprofesian surveyor hidrografi loh. Wah, surveyor hidrografi. Kalau Betul. hidrografi itu berarti soal perairan ya? Betul. Jadi hidrografi itu soal perairan. Teh Ai tahu nggak hidrografi itu ngapain aja sih? Setauku nih ya, kalau misalkan hidrografi kita tuh kayak ngukur perairan, terus kamu bisa memetakan perairan, terus kedalaman perairan dan topografi di perairan kayak misalkan di danau, di sungai, terus di laut juga gitu. Wah, luas banget ya Teh. Iya. Teh, aku tuh mau nanya loh. Untuk melakukan pengukuran di daerah perairan itu dilakukan oleh siapa sih kalau boleh tahu? Kalau di daerah perairan itu biasanya sama surveyor hidrografi ya. Untuk kegiatan utama surveyor hidrografi itu apa ya Teh kalau boleh tahu? Secara umum, secara general, kegiatan utama surveyor hidrografi itu metain dasar laut atau metain perairan atau dasar dari perairan kayak dasar sungai, dasar danau, dasar laut gitu. Terus kalau di perairan apalagi di samudra, di laut yang luas, itu tuh peran surveyor hidrografi untuk memandu navigasi. Jadi kayak nentuin arahnya sih mau ke arah dari pergerakannya mau kemana, pergerakan dari perahu-perahunya, kapal-kapalnya tuh mau dibawa kemana. Terus selain itu juga surveyor hidrografi bisa nentuin posisi baik di permukaannya ataupun di dasarnya. Berarti untuk menentukan si navigasi emang harus dilakukan dulu ini ya jalur lewatnya kapal ya. Untuk penentuan navigasinya jalurnya itu tuh biasanya harus ditentuin dulu titik-titiknya, koordinatnya. Nah, itu tuh salah satu tugas dari surveyor hidrografi. Wah, bagus banget gak sih? Kalian tertarik gak sih dengan surveyor hidrografi? Lalu untuk prospek kerjanya nih, pasti kan kalian pada kepo apa sih prospek kerja surveyor hidrografi? Aku boleh tahu gak Teh? Yang paling menguntungkan ya dalam artian keuangannya, kalau surveyor hidrografi itu bisa kerja di minyak atau di offshore-nya. Terus selain itu kita tuh bisa melakukan pemasangan kabel atau pipa-pipa di dasar laut. Oh iya. Selain itu kita juga bisa mengukur kedalamannya atau batimetri. Dan kita juga bisa menjadi seorang PNS. Nah, salah satunya kita bisa kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di KKP. Terus kita juga kalau pengen swasta ya, selain pengeboran minyak, terus kayak tadi pipa-pipa, batimetri, kita juga bisa di perusahaan pelayaran sama perusahaan-perusahaan terkait geodesi yang di perairannya. Luas banget ya Teh. Ternyata untuk apa sih prospek kerja surveyor hidrografi itu. Lalu kalau batimetri itu berarti kita ngukur pasut gitu ya Teh? Jadi batimetri itu salah satunya ngebahas soal pasang surut dan kedalaman dari dasar lautnya sendiri. Oke. Untuk menjadi seorang surveyor hidrografi, apa sih Teh yang harus kita penuhi? Sebagai seorang surveyor ya, kita tuh ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, kompetensi ini tuh berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, si ketiga hal tersebut tuh ada standarnya tersendiri gitu. Kalau kompetensinya sendiri, yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini tuh berupa pengumpulan datanya, terus pemrosesan datanya, pengolahan datanya, terus pembuatan dari data batimetrinya sendiri biar menghasilkan suatu produk kayak misalkan peta atau kayak tadi jalur navigasi kayak gitu. Terus kalau keterampilan skill soal kalau keterampilan lebih ke skill dalam pengolahan data ya, paling betul. dalam pengolahan data harus mempunyai skill tuh ya teman-teman. Untuk bagian software ya Teh? Iya betul, untuk bagian softwarenya sendiri. Terus kalau sikap di semua pekerjaan ya, kayaknya kita harus mempunyai etika. betul Etika ya. dan integritas yang tinggi. Karena dimanapun kita berada,
kedua hal tersebut tuh harus kita junjung tinggi sih. Harus saling berdempetan ya. Ya, betul. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan lulusan atau sarjana S1 dari teknik geodesi, teknik geomatika, teknik kelautan tuh bisa jadi seorang surveyor hidrografi di level 6? Aku tahu, aku sedikit tahu ya. Aku sedikit pernah mendengar gitu. Jadi untuk menjadi surveyor hidrografi sarjana S1 itu kalian tuh harus bisa mengaplikasikan single beam dan multi beam echo sounder di dalam perairan nanti. Lalu kalian juga harus bisa melakukan kontrol kualitas, serta kalian juga harus bisa menganalisis data dari si single beam echo sounder itu. Berarti itu benar-benar pengaplikasian dari kompetensi sendiri ya, yang Betul, tadi betul. sempat aku singgung soal Betul, 3 ya, betul pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari tadi kan soal pengoperasian dari alatnya, terus menganalisis datanya, terus pengetahuan soal apa sih itu single beam, apa itu multi beam. Menarik banget ya. Menarik banget. Setauku nih ya, kalau surveyor hidrografi di batimetri juga butuh waktu yang nggak sebentar ya buat belajarnya. Betul. Karena kita harus belajar soal batimetri, kita harus belajar soal single beam, multi beam, terus gimana sih pengoperasian software-softwarenya gitu kan, alat-alatnya. Kadang nih kita tuh suka lupa ya sama ini tuh kayak gimana sih cara pengoperasiannya. Jadi emang pemerintah itu udah ngadain sebuah apa ya, kayak standar ya. Betul. Udah ada, mereka ngadain standar dan apa ya, sebagai untuk sertifikasi nih kalau si surveyor tersebut itu sudah ibaratnya sudah apa ya, sudah ahli, Memenuhi sudah atau memenuhi standar iya, itunya. sudah terkualifikasi gitu ya. Teh bisa nggak kasih tahu ke kita apa aja sih sertifikasi yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang surveyor hidrografi? Soalnya kan sertifikasi itu penting banget ya, karena dia tuh ngejamin kalau seseorang ini tuh udah memenuhi standar kompetensi kerja sesuai dengan SKKNI yang berlaku atau belum nih. Karena kan seseorang yang ingin menjadi surveyor itu harus bisa memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri yang memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan. Iya betul ya. Tujuan sertifikasi itu untuk memastikan bahwa seorang pekerja memenuhi standarnya. Betul. Nah, sertifikasi di bidang hidrografi atau surveyor hidrografi itu ada 2, ada sertifikasi kompetensi dan sertifikasi keahlian. Nah, sertifikasi kompetensi ini tuh persyaratan atau kualifikasi seseorang. Kayak misalkan dia harus lulus S1 atau dia harus lulus S2. Nah, tingkatan dari standar kompetensi kerja di surveyor hidrografi itu ada 3 tingkatan teh. Yang pertama tuh ada tingkat ketiga atau ahli pertama. Terus yang kedua ada ahli muda, dan yang ketiga, dan tingkat pertama atau yang ketiga ada ahli madya. Nah, untuk ahli pertamanya tuh kualifikasinya atau persyaratannya tuh kita sebagai sarjana S1 yang baru lulus S1 bisa masuk, bisa langsung ke tingkatan tersebut, ke level 6. Selain persyaratan lulus sarjana atau S1, kita juga harus memiliki sertifikat kategori B atau kategori A menurut International Hydrography Organization. Terus tingkat yang kedua atau ahli muda. Ahli muda ini tuh persyaratannya salah satu yang aku tahu ya, lulus S1 atau lulus sarjana S1 tapi dengan pengalaman 3 tahun, minimal 3 tahun, ataupun lulusan S2 atau magister. Terus yang ketiga ada tingkat pertama nih atau ahli madya. Persyaratannya atau kualifikasinya tersebut itu lulusan S2 atau magister terapan yang bekerja atau pernah bekerja di bidang perairan atau di lepas pantai, di lepas laut atau offshore. Yang kedua tuh ada SK. Ada SK tuh standar keahlian. Keahlian tuh kayak skill yang dibutuhkan. Nah, dari SK hidrografinya itu
ada SK hidrografi untuk pengambilan batimetri yang kayak gitu sih. Lebih ke skill-skill atau keterampilan kitanya. Cukup luas banget ya teh berarti Iya. ya. Nih teman-teman masih mau nggak jadi surveyor hidrografi? Jadi survei hidrografi itu benar-benar belajar banyak hal banget sih. Banyak banget dan harus benar-benar diulik banget ya teh. Betul. Survei hidrografi kan penting banget ya Teh. Terus tadi aku bilang ada standarnya. Ada standarnya itu kan bisa berdasarkan sertifikasinya. Betul. Terus Tete tahu nggak sih apa sih peran sertifikasi buat surveyor hidrografi? Menarik banget nih sama pertanyaannya karena peran sertifikasi itu ada banyak. Salah satunya ada sebagai penjamin mutu, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan profesionalisme. Lalu ada juga loh meningkatkan daya saing. Sebagai penjamin mutu ya Teh. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak ada standarnya, bisa aja nggak setara ya. Betul banget kan karena setiap perusahaan itu kan pasti punya standar ya. Iya, betul. Yang harus dipenuhi sebagai seorang surveyor. Makanya kita sebagai lulusan sarjana, terutama sarjana teknik geodesi ya, sebelum lulus nih, reminder juga buat diri aku sendiri ya, reminder buat kita bahwa sertifikasi itu penting banget. Penting banget loh untuk dunia kerja nanti ya. Iya, betul banget. Karena skill seseorang tuh berbeda-beda. Dengan adanya sertifikasi, skill yang kita punyai itu kalau misalkan masih kurang atau belum memenuhi, kita harus kejar biar memenuhi standarnya. Dan biar apa? Biar kita bisa masuk dan jadi surveyor hidrografi. Tadi kita kan ngebahas soal standar ya. Betul teh. Nah sebenarnya di Indonesia tuh ada loh standar kompetensinya atau standar kompetensi kerjanya biar dari tiap orang tuh atau kemampuan tiap orang tuh setara gitu. Betul. Nah namanya tuh ada SKKNI atau singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, SKKNI ini tuh merupakan standar kompetensi yang mengatur terkait kualifikasi atau keahlian yang diperlukan, kemudian ada persyaratan-persyaratannya dan kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Nah, ngobrol-ngobrol soal SKKNI, Teteh tahu nggak sih tujuan dari SKKNI itu apa? Tahu dong, jadi tujuan SKKNI itu untuk menjamin bahwa si pekerja ini tuh mempunyai keterampilan, pengetahuan atau sikap nggak sih untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya nanti. Nah, untuk meningkatkan kualitas pekerja, kemampuan pekerja sesuai dengan kebutuhan industri dan kepentingan nasional, serta meningkatkan kualitas SDM dan produk jasa. Pada akhirnya balik lagi ya Teh, untuk memastikan agar kualitas dari sumber daya manusianya, kualitas dari produk, kualitas dari jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada user atau pelanggan tuh bisa maksimal ya. Bisa maksimal. Tujuan SKKN itu sebenarnya itu loh guys. Terus untuk fungsi dan peran SKKN itu apa aja ya? Karena setauku tuh fungsi dan peran SKKN itu sebagai standar. Kembali lagi ya kayak tadi, standar kompetensi kerja. Karena setiap orang itu pasti mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berbeda. Oleh karena itu SKKNI hadir agar kemampuan, pengetahuan, sikap setiap orang tuh terarah, terukur dan setara. Teteh tahu lagi nggak sih? Pokoknya SKKNI itu ya hanya berputar pada meningkatkan kualitas SDM, lalu dia juga bisa meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ujung-ujungnya selain standar, terus memastikan produk dan jasanya bisa maksimal ya, terus bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas serta keefisiensi dari produk dan jasa itu ya. Betul. Ternyata SKKN itu seluas itu gitu. Dan dia juga benar-benar meningkatkan kualitas SDM ya. Iya benar, karena ya balik lagi bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda gitu. Sebagai seorang surveyor hidrografer berarti kita tuh memiliki standar kompetensi kerja yang tadi sempat Teh Aul bilang,
harus memiliki pengetahuan soal single beam, multi beam, dan lain sebagainya. Wah, nggak kerasa banget ya Iya, ngobrolin bener. soal hidrografi itu seperti apa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh sebagai seorang surveyor hidrografi. Iya, betul banget ya. Tadi kita ngebahas soal hidrografi, soal surveyor hidrografi, dan sempet nyinggung soal batimetri juga ya, Teh. Kerasa ya teman-teman, kita udah 15 menit membahas soal keprofesian surveyor hidrografi. Jadi nantikan lagi podcast-podcast selanjutnya Di Geodesi Mengulik bersama aku, Ai. dan aku Aul. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah, terima kasih teman-teman.